Film yang akan kita review kali ini bercerita tentang seorang raja yang lebih menyukai cowok dibanding cewek. Gawat dah kau hidup pada zamannya ya. Karena ada kelainan begitu membuat raja malah lebih suka dan jatuh cinta kepada panglimanya dibanding permaisurnya sendiri. Dan kemudian demi melahirkan seorang pewaris tahta kerajaan, raja juga merelakan permaisurinya sendiri untuk bercocok tanam dengan panglimanya. Waduh, beruntung sekali panglimanya ini. Seandainya gua panglimanya ya. Gara-gara dikasih kesempatan bercocok tanam terus, kemudian membuat panglima dan permaisurinya malah ketagihan dan benar-benar jatuh cinta satu sama lain. Gawat-gawat dah. Gimana kisah selengkapnya? Yuk ikutin terus sampai habis. Di bawah penaklukan kerajaan Yuan, Raja Goryeo menyeleksi anak-anak muda dan melatih mereka secara langsung untuk menjadi pengawal kerajaan yang disebut Kuryongwe. Dia mengizinkan anak-anak itu tinggal di istana dan selalu membuat mereka dalam jangkauannya. Pada suatu hari, Raja Goryeo sedang bermain kecapi bersama salah satu anak didikannya. Tiba-tiba putri kerajaan Yuan datang dan raja diminta untuk segera menyambut calon permaisurinya itu. Tapi raja malah menolak. Kemudian para pengawal kerajaan ini telah bertumbuh dewasa dan pada suatu hari salah seorang pengawal kerajaan yang bernama Han Baek nekat mengajak dan membawa seorang gadis kabur dari istana. Wah. Tapi diketahui oleh pengawal kerajaan lainnya. Lalu terkejar dan ditangkap dan dibawa kembali ke istana. Dan sesuai dengan aturan yang ada, maka Han Baek harus dihukum mati karena telah mencoreng kehormatan Kun Yongwei atau yang disebut pengawal raja tadi. Tapi karena Panglima Hong yang sangat dekat dengan raja dan terus memohon agar raja mengampuninya, akhirnya hati sang raja menjadi luluh karena permintaan dari Panglima Hong. Maka Han Baek dikasih kesempatan hidup dan lolos dari hukuman mati. Panglima Hong yang begitu dekat dengan raja selalu menemani ketika raja sedang sakit, membelikan obat, menyuapin, dan menyisirkan rambut sang raja dengan lembut. Dan tiba-tiba permaisuri raja datang membawakan obat juga buat sang raja. Permaisuri mengatakan bahwa utusan dari kerajaan Yuan akan datang, dan satu hal yang permaisurinya khawatirkan adalah belum adanya anak dari raja yang akan menjadi sebagai pewaris tahta kerajaan nanti. Pada suatu pagi, raja dan permaisuri beserta Panglima Hong dan tentaranya sedang berada di luar istana menikmati pemandangan. Raja meminta permaisurinya untuk bernyanyi. Ketika sedang bernyanyi, mereka mendapat serangan dari sekelompok ninja. Terjadilah pertempuran di situ. Dan para ninja itu dihadang oleh pengawal raja dan Panglima Hong. Pada suatu kesempatan, Panglima Hong berhasil menahan lemparan pisau dari seorang ninja. Tapi karena ninjanya terlalu banyak dan akhirnya raja kena tikam. Tapi untung masih bisa diselamatkan oleh Panglima Hong. Setelah raja dibawa pulang ke istana, para menteri menyalahkan Panglima Hong atas peristiwa itu dan meminta pertanggungjawabannya. Setelah itu, raja memanggil Panglima Hong. Panglima Hong mengakui kesalahannya dan lalai dalam menjalankan tugas melindungi raja dan pantas dihukum mati. Tapi sang raja malah berterima kasih kepada Panglima Hong karena telah menyelamatkan nyawanya. Karena sekian lama Raja Goryeo masih belum mempunyai anak yang akan mewarisi tahtanya nanti, mertuanya sang raja yaitu Kaisar Yuan menjadi prihatin dan lalu memerintahkan agar menobatkan Kyongwon sebagai putra mahkotanya Raja Goryeo. Melalui para menteri dan penasihatnya juga mengusulkan agar raja mengangkat Kyongwon sebagai putra mahkota. Tetapi usulan tersebut ditentang keras oleh permaisuri raja yang mengatakan bahwa sang raja masih muda dan masih mempunyai banyak kesempatan untuk mempunyai keturunan yang akan mewarisi tahta kerajaannya nanti. Malamnya, sang permaisuri bersiap buka baju dan bersiap ingin bercocok tanam dengan raja lagi agar bisa mempunyai keturunan. Tapi Raja Goryeo malah menyuruh agar permaisurinya pulang ke negara asalnya yaitu kerajaan Yuan. Karena mustahil dia bisa memiliki pewaris kerajaan. Lalu Raja Goryeo mengatakan bahwa dia tidak mampu menikmati wanita, alias lebih menyukai batang. Tapi permaisurinya mengatakan bahwa dia telah menjadi rakyat Goryeo dan tidak akan meninggalkan istana yang selama ini dia tinggal. Karena alasan itu, Raja Goryeo memberikan solusi kepada permaisurinya, yaitu bercocok tanam dengan Panglima Hong saja.
Beruntung sekali Panglima Hong ini. Setelah itu sang Raja Goryeo malah pergi berhubungan dengan Panglima Hong. Waduh, batang sama batang jadi dua batang dong. Setelah berhubungan, sang raja mengatakan kepada Panglima Hong agar dia harus bisa melayani permaisurinya juga demi mempunyai keturunan pewaris tata kerajaan. Tapi Panglima Hong malah berkata tidak mungkin melakukan hal tersebut terhadap Raja Goryeo. Tapi karena itu ada perintah raja, Panglima Hong tidak bisa menolak. Walaupun sebenarnya mau sih, tapi tidak enak saja sama si raja. Ya. Segala sesuatu telah disiapkan, maka tibalah malamnya sang raja akan melakukan ritual bercocok tanam dengan permaisurinya, yaitu pada jam 10 malam. Raja Goryeo memasuki kamar permaisurinya, lalu membuka bajunya. Setelah itu, raja keluar dan menyuruh Panglima Hong yang masuk menggantikannya. Ya, seandainya aku aja yang menggantikannya. Sudahlah, jangan dibayangin lagi. Panglimanya masih malu-malu dan merasa tidak enak sama Raja Goryeo. Tapi akhirnya masuk juga ke kamar permaisurinya. Lalu mulai cipika. Tapi karena melihat sang permaisurinya sedih dan mengeluarkan air mata, akhirnya Panglima tidak tega bercocok tanam dengannya. Pertama sih, keesokan harinya Raja Goryeo menanyakan Panglima Hong apakah melayani permaisurinya dengan baik. Tapi Panglima Hong berkata bahwa dia tidak tega melakukannya. Lalu Panglima Hong bertanya mengapa si Raja Goryeo memilih dirinya. Raja mengatakan bahwa biar anak yang dikandung permaisurinya nanti akan bisa setampan dengan Panglima Hong. Lalu malam berikutnya pun tiba. Kali ini Panglima Hong dan permaisurinya sudah tidak terlalu malu lagi seperti pada malam pertama. Panglima Hong segera membuka pakaian permaisuri, tapi permaisuri mengatakan bahwa dia akan membukanya sendiri. Lalu tanpa malu-malu, Panglima Hong langsung menyikatnya, dan terjadilah bercocok tanam antara Panglima dan permaisuri Raja. Mendengar suara rintihan mereka, Raja Goryeo yang sedang menggambar pun berhenti dan hanya bisa pasrah relakan permaisurinya kepada Panglima Hong. Di malam-malam berikutnya, Panglima Hong lebih ngegas lagi kencang bercocok tanam dengan permaisuri supaya bisa cepat hamil. Mata Raja Goryeo menjadi berbinar-binar dan berlinang air mata ketika mendengar suara desahan sang permaisuri. Dan karena tidak tahan, Raja Goryeo pergi membuka celah pintu dan mengintip mereka bercocok tanam dengan perasaan sedih. Kasihan juga Raja Goryeo-nya. Setelah beberapa kali melakukan bercocok tanam, Panglima Hong jadi sering kebayang bagaimana saat-saat bercocok tanam itu terjadi. Dan mungkin jadi ketagihan kali ya. Lalu menyebabkan dia menjadi susah tidur. Ketika bertugas ke kota lain, Panglima Hong juga membelikan kalung kepada permaisuri. Dan di waktu senggang, Panglima Hong selalu memandang kalung tersebut. Mungkin karena kelelahan bercocok tanam, sang permaisuri jatuh sakit. Dan Raja mengira permaisuri sedang hamil, ternyata tidak. Karena permaisuri beberapa hari yang lalu sedang datang itu. Mendengar permaisuri sedang sakit, Panglima Hong jadi khawatir dan bergegas pulang ke istana. Lalu Raja Goryeo memerintahkan agar membuatkan teh kamphor fuli penurun panas buat permaisuri. Tapi sang menteri mengatakan bahwa Panglima Hong telah membuatkannya. Mendengar itu, Raja Goryeo menjadi curiga sesaat. Ketika malamnya, Raja Goryeo sengaja menanyakan kepada Panglima Hong, kenapa tidak buatkan teh kamphor fuli buat permaisuri yang sedang demam. Tapi Panglima Hong beralasan bahwa di istana banyak tabib yang hebat yang telah membuatkan obat terbaik buat permaisuri. Saat itu, Raja Goryeo tahu bahwa Panglima Hong berbohong. Karena belum hamil ditambah kondisi kesehatan permaisuri yang sedang sakit, maka kemudian Raja Goryeo memerintahkan agar proses bercocok tanam antara Panglima Hong dan permaisuri ditunda untuk sementara waktu. Tapi di raut wajah Panglima Hong dan permaisuri tampak sedikit kecewa. Pada satu kesempatan, Panglima Hong memberikan kalung wewangin yang telah dia beli ketika bertugas di luar kota. Melihat itu, permaisuri jadi sangat terharu atas pemberian Panglima Hong tersebut. Dan mengatakan bahwa Panglima Hong sangat perhatian juga ya. Tibalah hari di mana diadakan upacara doa massal di istana agar Raja Goryeo dan permaisuri bisa cepat memiliki keturunan yang akan mewarisi tahta kerajaan. Dan malamnya diadakan pesta di istana.
Utusan dari kerajaan Yuan juga hadir dalam pesta itu, yaitu saudara laki-laki dari permaisuri raja. Sementara beberapa menterinya dan saudara laki-laki permaisurinya sebenarnya tidak mendukung Raja Korea mempunyai keturunan dan lebih merekomendasikan Kyung-won sebagai putra mahkota. Di pesta tersebut, pandangan Panglima Hong justru selalu tertuju kepada permaisuri, dan dia melihat permaisuri sedang memakai kalung yang diberikan olehnya. Di tengah pesta itu, permaisuri meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke perpustakaan. Lalu permaisuri menyuruh pelayannya agar memberitahu ke Panglima Hong supaya dia ke sana. Dan Panglima Hong pun menyusul ke sana. Dan karena sudah lama tidak begituan, maka mereka pun melepas rindu dengan bercocok tanam lagi di perpustakaan tersebut dengan berbagai macam gaya. Sementara di luar acara masih berlangsung dan sedang ada tarian pedang. Setelah bercocok tanam, permaisuri memberikan sapu tangan yang dia sulam sendiri kepada Panglima Hong, lalu mengatakan kepada Panglima Hong bahwa besok malam dia akan menunggu di tempat itu lagi dan kembali ke acara di luar tadi. Keesokan malamnya, permaisuri menempati janjinya menunggu Panglima Hong di perpustakaan itu. Tapi karena Panglima Hong sedang menyelidiki kasus penyelundupan senjata, akhirnya Panglima Hong tidak bisa datang tepat waktu dan membuat permaisuri menunggu dengan sedih seorang diri. Ketika Panglima Hong sampai di perpustakaan itu, permaisurinya sudah pergi meninggalkan perpustakaan itu. Rugi deh satu rendeh. Keesokan harinya, Panglima Hong berniat melaporkan hasil penyelidikannya semalam. Tapi Raja Goryeo mengatakan bahwa wakil Panglima sudah melaporkan kepadanya dan bilang bahwa Panglima Hong meninggalkan tempat penyelidikan lebih awal. Jadi ketahuan deh, kan ada janjian sama permaisurinya. Raja Goryeo ingin menghadiahkan seekor kuda kepada Panglima Hong dan menyuruh pelayan agar memanggil Panglima Hong datang. Tetapi Panglima Hong malah menemui permaisuri di kamarnya dan terjadilah proses percocok tanam lagi yang lebih seru dibanding babak-babak sebelumnya. Sementara Raja Goryeo menunggunya sampai malam. Setelah bercocok tanam, permaisuri menuangkan minuman dan kue bunga kepada Panglima Hong, dan bahwa sudah menjadi tradisi di kerajaan Yuan untuk memberikan kue bunga kepada seseorang yang dia cintai. Sementara itu, wakil Panglima bertanya kepada Raja Goryeo kenapa Raja hanya menyukai Panglima Hong, dan wakil Panglima ingin melayani Raja Goryeo di malam itu juga, tetapi Raja menolaknya. Ketika Panglima Hong kembali ke kamarnya, Raja Goryeo sudah menunggunya di dalam, dan Raja bertanya kepadanya kemana dia pergi semalam. Panglima Hong mengatakan bahwa dia pergi ke perpustakaan membaca buku militer dan strategi perang. Seketika itu Raja mengajak Panglima Hong ke lapangan untuk bertarung menggunakan pedang. Tapi karena bertarung dengan Raja, Panglima Hong tidak bisa berapa-apa. Setelah mengalahkan Panglima Hong, Raja mengatakan kepada Panglima Kuryongwe harus menunjukkan kesetiaan kepada Raja dari dalam hati. Dalam lubuk hatinya, Panglima Hong sadar bahwa semua tingkah lakunya telah diketahui oleh Raja Goryeo. Sementara itu, para menteri dan terutama saudara laki-laki permaisuri yang bernama Tain En sedang berkumpul di kuil Won Hong mengadakan pertemuan dan dukungan kepada Kyung-won sebagai putra mahkota raja dari Raja Goryeo. Mereka mengadakan pungutan suara dan tanda tangan bersama, lalu mengirimkan surat dukungan itu kepada Kaisar Yuan. Tapi pertemuan itu diketahui oleh para pengawal raja dan Panglima Hong. Dan kemudian utusan yang dalam perjalanan mengantar surat itu ke Kaisar dihadang oleh Panglima Hong. Lalu dibunuh dan satunya lagi ditangkap dan dibawa ke penjara. Terus diintegrasi, kemudian dia mengakui bahwa saudara permaisuri juga terlibat dalam rencana tersebut. Beberapa hari kemudian, Raja Goryeo mengadakan perjamuan bersama para menteri di istana. Di sana, para menteri yang mengkhianati raja dibunuh oleh Panglima Hong dan para pengawal raja lainnya. Lalu Raja Goryeo juga memerintahkan Panglima Hong untuk membunuh saudara laki-laki permaisuri di rumahnya. Tapi Panglima Hong justru tidak membunuhnya dan malah melepaskannya. Kejadian ini terungkap ketika wakil Panglima melapor kepada Raja Goryeo. Setelah Raja Goryeo mengetahui bahwa Panglima Hong juga mengkhianatinya,
Maka dia memanggil Panglima Hong dan permaisurinya dan mengatakan bahwa proses bercocok tanam antara Panglima Hong dan permaisuri hasilnya kurang memuaskan. Sehingga akan diganti oleh oleh wakil panglimanya sebagai partner permaisuri untuk bercocok tanam. Mendengar itu, permaisuri dan Panglima Hong tidak percaya dan merasa tertekan, sehingga kemudian permaisuri mengajak Panglima Hong untuk kabur dari istana. Tapi Panglima Hong malah takut dan menyuruh agar permaisuri jangan menemuinya lagi. Penakut juga panglimanya. Lalu Panglima Hong menemui Raja Goryeo dan mengakui kesalahannya karena telah mengkhianati raja dan bersedia dihukum mati. Tapi Raja Goryeo tidak setegah itu terhadap Panglima Hong. Panglima Hong tetap berlutut di tempat yang sama hingga keesokan harinya. Sementara itu, permaisuri mencoba untuk bunuh diri, tapi masih bisa diselamatkan. Karena terus berlutut di tempat yang sama hingga lesu, kemudian Raja Goryeo memanggil Panglima Hong dan bertanya kepadanya apakah hubungannya dengan permaisuri adalah nafsu dari dalam hatinya. Dan Panglima Hong mengakuinya. Mendengar itu, Raja Goryeo menyuruh Panglima Hong untuk pergi ke perbatasan beberapa waktu agar bisa melupakan permaisurinya itu. Menjelang keesokan harinya akan berangkat ke perbatasan, malamnya pelayan permaisuri datang dan mengatakan bahwa permaisuri ingin bertemu kepada Panglima Hong. Tapi Panglima Hong tidak mau. Karena kepikiran terus dan permaisuri sudah sedang hamil, akhirnya Panglima Hong pergi menemui permaisuri dan hal itu diketahui oleh Raja Goryeo. Karena tidak bisa menahan nafsu, Panglima Hong dan permaisuri bercocok tanam satu ronde lagi di perpustakaan tempat buku taktik militer disimpan. Ketika Raja Goryeo sampai di tempat tersebut dan menyaksikan permaisurinya lagi bercocok tanam dengan Panglima Hong, maka meledaklah amarahnya yang sudah tertahankan itu. Raja Goryeo begitu kecewa melihat Panglima Hong yang tidak bisa menepati janjinya agar jangan menemui permaisurinya lagi. Di samping itu, permaisuri juga mengaku jika dia telah menggoda Panglima Hong duluan, sehingga layak dihukum. Tapi Panglima Hong juga mengakui bahwa dia telah jatuh cinta kepada permaisuri, dan itu membuat Raja Goryeo begitu emosi yang luar biasa. Sehingga menyuruh wakil panglima untuk memotong kejantanannya Panglima Hong. Jangan dibayangkan ya, sumpah nyeri tahu. Keesokan harinya kabar yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Tabib istana memberitahu kepada raja bahwa permaisuri sedang hamil. Sementara Panglima Hong yang tongkat kejantanannya terpotong terlihat lemas dan sedih atas semuanya itu. Karena tidak mau Habib istana tersebar bahwa permaisuri mengandung anak dari Panglima Hong, Raja Goryeo memanggil dan menyuruh wakil Panglima untuk membunuh semua pejabat dan pelayan istana yang mengetahui proses bercocok tanam tersebut. Sementara itu, permaisuri mengirim surat untuk menyuruh Han Baek, salah satu pengawal raja, untuk pergi ke penjara menyelamatkan Panglima Hong dengan dalih bahwa permaisuri juga pergi meninggalkan istana, sehingga membuat Panglima Hong mau pergi meninggalkan penjara istana ke kuil Anjung. Setelah Han Baek membawa Panglima Hong ke kuil Anjung dan Panglima Hong baru mengetahui bahwa permaisuri tidak ada di situ, maka dia langsung pergi kembali menuju istana untuk menyelamatkan permaisuri walaupun ditentang beberapa temannya itu. Setelah kepergiannya, Raja Goryeo menyerang kuil Anjung dan menangkap beberapa teman Panglima Hong. Kemudian dimasukkan ke penjara dan disiksa di sana supaya mau memberitahu keberadaan Panglima Hong. Dan tidak lama kemudian Panglima Hong melihat kepala beberapa temannya yang menyelamatkannya tertancap di tiang di luar istana karena dipenggal oleh Raja Goryeo. Melihat itu, Panglima Hong jadi sedih karena telah mencelakakan mereka hingga tewas. Karena untuk menyambut prajurit Goryeo yang pulang dari Yuen, maka Raja mengadakan pesta syukuran di istana. Dan Panglima Hong secara diam-diam juga menyamar sebagai prajurit masuk ke dalam barisan mereka sehingga bisa memasuki area kerajaan. Di tengah perjamuan, Raja Goryeo meninggalkan tempat duduknya dan pergi menuju ke kamarnya. Di depan kamar, Raja Goryeo melihat permaisuri telah menunggunya.
Lalu permaisuri meminta agar menurunkan kepala yang dipenggalnya beberapa hari yang lalu. Tapi raja menyuruh wakil panglima untuk mengantar permaisurinya pulang ke kamarnya. Kemudian permaisuri mengatakan kepada wakil panglima bahwa semua yang mengetahui proses bercocok tanam itu telah dibunuh sendiri oleh raja. Dan tidak lama kemudian mungkin wakil panglima juga akan dibunuh oleh raja. Permaisuri juga menyuruh wakil panglima agar membunuh Raja Koryo. Setelah membunuhnya, permaisuri yang sebagai putri dari kerajaan Yuan akan bisa menjamin keselamatannya. Mendengar itu, wakil panglima merasa masuk akal juga ya. Kemudian Panglima Hong menembus pertahanan para penjaga istana dan berhasil menemui raja di kamarnya. Dan Panglima Hong berkata kepada Raja Korea bahwa dia datang untuk membunuhnya, lalu memaksa Raja Korea untuk mengambil pedang melawannya. Dan pertarungan antara Raja Korea dan Panglima Hong pun tak terhindarkan. Ketika para pengawal raja datang dan ingin menyelamatkan raja, tetapi raja melarang mereka untuk membantunya. Singkat cerita, Raja Korea menancapkan pedangnya ke dada Panglima Hong. Kemudian raja bertanya apakah Panglima Hong pernah mencintainya dan menganggapnya sebagai kekasih walaupun sekali saja. Tapi Panglima Hong mengatakan bahwa dia tidak pernah mencintai Raja Korea. Mendengar itu, raja merasa sedih tak percaya dan melepaskan pegangan pedangnya. Tapi Panglima Hong malah maju dan menusukkan pedang ke perut Raja Korea. Raja pun jatuh dengan pedang menancap di perutnya yang bercucuran darah. Dan para pengawal raja lainnya membawa membantu raja yang tak berdaya, tetapi dilarang oleh wakil panglimanya. Karena telah membunuh Raja Koryo, Panglima Hong kemudian dibunuh oleh wakil panglimanya sendiri, dan akhirnya Raja Koryo dan Panglima Hong tewas di tempat itu juga. Ya, begitulah akhir kisah Raja Koryo yang tewas di tangan Panglima kesayangannya sendiri yang tidak pernah menganggap dia sebagai kekasihnya dan tidak pernah mencintainya. Raja Koryo dengan niat dan tujuan yang baik, tetapi karena baiknya berlebihan sehingga menyebabkan dia sendiri yang sakit dan menderita. Oke, movie mania, kisah cerita yang sedih bukan? Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bagus dari cerita film ini ya. See you.